Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang kesehatan jiwa. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kesehatan jiwa. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi sejahtera secara fisik, sosial, dan mental yang lengkap dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kekerasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera sehingga memungkinkan seseorang berkembang secara optimal, baik fisik, intelektual, dan emosional. Dan perkembangan tersebut berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain sehingga memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Keperataan jiwa adalah suatu bidang spesialistik praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Seseorang dikatakan sehat jiwa jika nyaman terhadap diri sendiri, mampu berhubungan dengan orang lain, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Masalah kesehatan jiwa yang sering muncul di sekitar kita seperti stres, agresif, anarkis, depresi, paranoid, bunuh diri, dan nafsa. Perawat jiwa melakukan aktivitas pada 3 area utama, yaitu aktivitas memberikan escape langsung pada klien, aktivitas komunikasi, dan aktivitas dalam pengelolaan atau manajemen keperawatan. Perawat jiwa memiliki peran dalam tingkat pelayanan kesehatan jiwa, yaitu peran dalam prevensi primer, peran dalam prevensi sekunder, dan peran dalam prevensi tersier. Terapi modalitas adalah pendekatan penanganan klien gangguan jiwa yang bervariasi, yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien dengan gangguan jiwa dengan perilaku maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Prinsip pelaksanaannya yaitu perawat sebagai terapis mendasarkan potensi yang dimiliki pasien sebagai titik tolak terapi atau penyembuhan. Dasar pemberian terapi modalitas yang pertama, gangguan jiwa tidak merusak seluruh kepribadian atau perilaku manusia. Kedua, tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi atau respon yang baru. Yang ketiga, tingkah laku manusia selalu mengindahkan ada atau tidak adanya faktor-faktor yang sifatnya menimbulkan tekanan sosial pada individu, sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi. Yang keempat, sikap dan tekanan sosial dalam kelompok sangat penting dalam menunjang dan menghambat perilaku individu dalam kelompok sosial. Yang kelima, terapi modalitas adalah proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan pribadi yang dilakukan secara holistik. Jenis terapi modalitas ada terapi individual, terapi lingkungan, terapi biologi atau terapi somatik, terapi kognitif, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi perilaku, dan terapi bermain. Yang selanjutnya itu adalah konsep psikofarmaka. Obat psikofarmaka disebut juga sebagai psikotropika atau psikoaktif atau psikoterapeutik, adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku yang digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Gangguan mental dalam penyalahgunaan psikofarmaka seperti intoksikasi akut, penggunaan yang merugikan, sindrom ketergantungan, keadaan putus obat, gangguan psikiotik, dan sindrom amnestik. Jenis obat psikofarmaka itu ada antipsikosis, depresi, mania, ansietas, insomnia, obsesi kompulsif, dan panik. Sedangkan efek sampingnya itu antipsikosis, depresi, mania, ansietas, insomnia, obsesi kompulsif, dan antipanik. Yang selanjutnya itu adalah keputusasaan. Menurut Nanda 2015, keputusasaan adalah kondisi subjektif yang ditandai dengan individu memandang hanya ada sedikit bahkan tidak ada alternatif atau pilihan pribadi dan tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan sendiri. Nanda 2015 menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab dari keputusasaan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama itu faktor kehilangan, kedua kegagalan yang terus-menerus, ketiga faktor lingkungan, keempat orang terdekat, kelima status kesehatan, keenam adanya tekanan hidup, dan ketujuh kurangnya iman.
Peran perawat pada klien dengan keputusasaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan empati untuk mendorong klien menyampaikan keraguan, ketakutan, dan kekhawatirannya. Yang kedua, menentukan adanya risiko bunuh diri. Yang ketiga, mendorong klien untuk mengungkapkan mengapa dan bagaimana harapan menjadi hal yang penting dalam kehidupannya. Yang keempat, mendorong klien mengungkapkan bagaimana harapan menjadi sesuatu yang tidak pasti dan harapannya yang tidak terwujud. Mengajarkan cara mengatasi aspek-aspek keputusasaan dengan memisahkannya dari aspek-aspek harapan. Yang keenam, mengkaji dan mengarahkan sumber daya dalam diri individu. Yang ketujuh, membantu klien mengidentifikasi sumber-sumber harapan. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi spiritual. Dan yang terakhir, membantu klien mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang realistis. Yang selanjutnya itu citra tubuh dan gangguan citra tubuh. Menurut Porter Perry 2005, citra tubuh membentuk persepsi seseorang tentang tubuh baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan menurut Wall dan Alvaro 2004, gangguan citra tubuh biasanya melibatkan distorsi dan perspektif negatif tentang penampilan fisik mereka. Selanjutnya itu tren dan isu kesehatan jiwa yang ada di Indonesia. Tren dan isu kesehatan jiwa di Indonesia. Yang pertama itu kesehatan jiwa. Yang kedua kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan jiwa. Yang ketiga penyelenggaraan jaminan kesehatan atau BPJS dalam masalah kesehatan mental. Yang kelima stigmata gangguan kesehatan jiwa. Keenam tren dan isu bullying, adiksi gadget, internet, kekerasan. Tujuan dan upaya kuratif dari pemerintah terhadap pasien jiwa. Yang pertama penyembuhan atau pemulihan. Yang kedua pengurangan penderita. Yang ketiga pengendalian disabilitas. Dan yang terakhir itu pengendalian gejala penyakit. Mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan atau memberi kemampuan mandiri di masyarakat. Sekian dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.